Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ripka Wilar. Saat ini saya mengabdi di SMA Negeri 1 Kaungkoan yang terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan mengadakan uji kinerja PPG. Berikut ini saya sajikan video pembelajaran dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Selamat menyaksikan. Berdiri. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Wah, Ibu senang sekali bisa bertemu lagi di pembelajaran matematika untuk hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita dimulai, ada baiknya kita memulaikan dulu dengan doa. Baik, siapa yang akan memimpin doa kita hari ini? Silakan Syirika. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua, sehingga kami semua boleh ada lagi hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan pembelajaran kami, senantiasa Engkau menuntun itu agar boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kegiatan pembelajaran kami di saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Syirika. Silakan duduk. Ya, baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian. Agatha Watung, Hadir Bu. Aurelia Momongan, ya. Syarafiel Tumbelaka, Kristania Wilar, Rintan Supit, Dea Rembet, Windri Nayawan. Ya, bagi teman-teman yang sakit, kita doakan bersama supaya cepat sembuh dan bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Kita cek dulu bagaimana kondisi keadaan kelas kalian. Apakah sudah bersih semuanya? Coba cek sampah-sampah yang ada di laci mungkin atau di lantai. Sudah bersih? Ya, sekarang coba kalian perhatikan pakaian kalian masing-masing. Apa sudah rapi semuanya? Sudah rapi ya, bagus. Ya, selanjutnya sekarang silakan kalian keluarkan alat tulis menulis seperti pulpen, buku matematika, dan juga jangan lupa handphone. Karena sebentar kita akan menggunakan handphone dalam pembelajaran. Semangat! 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 Semangat. Nah, untuk meningkatkan motivasi kalian untuk belajar matematika, saya akan tayangkan video supaya kalian lebih tertarik lagi untuk belajar matematika. Yuk kita sama-sama simak video berikut. Dari pizza yang kamu potong sama besar, diskon yang dikasih sama e-commerce favorit kamu, sampai gedung-gedung tinggi itu dibangun menggunakan matematika. Matematika ibarat bahasa yang digunakan manusia untuk memahami alam semesta. Dari mulai pergerakan benda sekecil atom sampai benda yang super besar kayak black hole. Semua itu dihitung menggunakan matematika. Dan matematika juga lah yang mengantarkan peradaban manusia ke era modern sampai saat ini. Bayangin kalau matematika tidak pernah ditemukan. Mungkin ilmu pengetahuan lain seperti fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tidak pernah ditemukan juga. Yang artinya juga tidak akan ada teknologi canggih kayak sekarang. Dan peradaban manusia akan terus primitif. Bukan hanya itu, juga akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, otak kamu akan terlatih untuk berpikir logis, berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Ya heran, kalau matematika dipelajari di setiap pendidikan dari kelas SD sampai SMA. Jadi, kalau kamu masih menganggap matematika cuma hitung-hitungan dan rumus aja,
aman tak ubah terkendali. Bahwa Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, bagaimana konsep dan cara menentukan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, coba di sini, adakah yang masih ingat apa itu konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang bisa? Ya, silakan Gabriel. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel dan 3 persamaan. Cara untuk menentukan SPLTV yaitu menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel pada dua persamaan, dan yang kedua adalah metode substitusi, yaitu mengganti nilai variabel yang sudah kita dapatkan dari persamaan sebelumnya ke persamaan lain. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Gabriel. Hari ini kita akan belajar bersama masalah kontekstual yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL dengan menggunakan pendekatan TPACK, kalian diharapkan dapat yang pertama menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang terkait dengan SPLTV, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kira-kira bagaimanakah aplikasi atau penerapan dari sistem persamaan linear 3 variabel? Di sini saya akan tayangkan apa sih manfaatnya kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Anak-anak, banyakkah kalian jalan-jalan ke daerah Pontianak? Salah satu hasil karya seni Bali yang mempunyai banyak karya seni lukisan di arsopnya. Seorang tulis asal Jepang melukisan tradisional Bali, satu lukisan Yong Artis, dan dua lukisan gaya abstrak seharga Rp3.200.000. Selain turis Australia tersebut, datang juga turis Jerman yang membeli dua lukisan tradisional Bali, dua lukisan yang Rp2.900.000. Jadi, masalah tersebut bisa kita selesaikan dengan SPLTV. Ya, jadi salah satu manfaat kita belajar SPLTV, kita dapat mencari tahu harga dasar atau harga pokok dari suatu barang. Untuk menguji seberapa jauh pemahaman Anda mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel, saya akan berikan kuis dalam aplikasi Quizizz. Ya, kita lihat sama-sama untuk hasilnya. Ya, di peringkat ketiga Jibril, kedua Jibril pertama Henry. Sebelum kita mulai ke kegiatan inti, kita ada sedikit ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Caranya mudah ya, ikuti petunjuk. Kalau saya katakan pagi berarti tepuk 1. Kalau saya katakan siang berarti tepuk 2 kali. Kalau saya katakan sore berarti tepuk 3 kali.
Dan kalau malam tutup tapi hening. Jangan sampai ada yang berbunyi. Jelas ya? Jadi pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan kalau malam jangan sampai ada yang berbunyi. Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Ya, berarti masih fokus semuanya. Kita coba lagi. Pagi, siang, malam. Ada yang kurang fokus. Sekali lagi. Pagi, sore, malam. Ya, berarti sudah fokus semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, saya akan menjelaskan kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, orientasi masalah. Jadi sebentar saya akan berikan masalah yang ditayangkan lewat video dan juga lewat PowerPoint. Nantinya juga masalahnya akan ada di LKPD. Yang kedua, kalian akan berkolaborasi. Jadi kalian akan duduk berkelompok, bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman anggota kelompok. Dan yang ketiga, kalian akan berdiskusi, mendiskusikan, memecahkan masalah yang ada pada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan selanjutnya, setelah kalian memecahkan masalah dan mendiskusikan hasilnya, kalian akan presentasi. Jadi ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Dan yang terakhir kita akan buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Itu dia kegiatan hari ini. Dan saya akan menjelaskan ada beberapa penilaian. Jadi penilaian atau assessment. Sebentar akan ada quiz. Jadi kalau quiz itu dalam bentuk assessment pribadi, individu. Kemudian assessment juga kelompok. Bagaimana kalian memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Ya. Sudah jelas? Oke. Mari kita sama-sama perhatikan video mengenai masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah dan segar. Di toko buah tersebut, Bu Anis membeli 2 kg apel Fuji, 1 kg jeruk santang, dan 3 kg mangga harum manis dengan harga Rp126.500. Kemudian, Bu Ayu membeli 2 kg apel Fuji, 2 kg jeruk santang, dan 1 kg mangga harum manis dengan harga Rp116.000. Sementara itu, Bu Nisa membeli 2 kg apel Fuji, 3 kg jeruk santang, dan 2 kg mangga harum manis dengan harga Rp144.500. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, nah, adakah yang bisa tanya mengenai permasalahan yang ada pada video? Ada? Ya, silakan Vira. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bu Anis membeli 2 kg apel, 1 kg jeruk, dan 3 kg mangga dengan harga Rp126.500. Bu Ayu membeli 1 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg mangga dengan harga Rp116.000. Sedangkan Bu Nisa membeli 2 kg apel, 3 kg jeruk, dan 2 kg mangga dengan harga Rp144.500. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Vira. Sekarang silakan perhatikan yang ada pada layar. Di sini sudah saya bagi menjadi 5 kelompok dan silakan kalian duduk bersama dengan anggota kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Silakan. Ya, perhatikan
bagaimana penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini. Jadi pertama saya akan menilai bagaimana kedisiplinan Anda. Jadi kalau sementara bekerja kelompok, usahakan untuk bersikap disiplin. Kemudian yang kedua, bagaimana keaktifan kalian. Keaktifan masing-masing pribadi di dalam kelompok. Kemudian harus ada kolaborasinya. Ada kerjasama antara anggota kelompok. Dan yang terakhir, saya akan menilai hasil pemecahan masalah yang ada pada lembar kerja peserta didik. Ya, silakan kerjakan. Bu Nisa dengan 1 kilogram apel, 2 kilogram jeruk, Iya. 1 kilogram. Iya, bagus. Kemudian Bu Ayu membeli apa? Bu Ayu membeli 1 kilogram apel, 2 kilogram jeruk. Iya, silakan tulis. Bagaimana kelompok 5? Masih Ya. baru yang mangkuk ini tapi Ibu menulis sini Pak. Nah, jadi misalkan X-nya yang mana? jeruk X yang buah apel. Jadi misalkan X buah apel. Kemudian apa lagi? jeruk Variabel apa? Y. Variabel Y sebagai jeruk. Ya, silakan tulis. Jadi X-nya apel, Y jeruk, kemudian terakhir set apa? mangga Mangga. Nah, nggak usut rem. nah, kemudian tulis di sini model atau persamaannya. Kalau yang pertama Ibu siapa? Ibu Anis Ibu Anis. Dia membeli, Bu Anis membeli apa? apel 2 Ber- kilogram apel 2 kilogram apel, berarti 2 apa? 2X tambah, apa lagi? 1 kilogram jeruk 1 kilogram jeruk, berarti 1 Y ya. Kemudian apa lagi? 3 set. Harganya berapa? dengan harga 126.500. 126.500 rupiah. Ini mau tulis dulu DP apel berapa kilo atau Bu? Iya, Mau jadi apel. kayak dua Jadi Bu X, Anis ada beli apel apel 2 2 kilogram Berarti apel. 2X tambah Y tambah Z. Ini masih DP itu nanti Z. Gini apel jeruk Sini, Le. Jadi bagaimana? Ada kesulitan? Ya, jadi dan misalkan yang bagaimana? Misalkan X itu apel, X itu apel. Y jeruk, Z itu mangga. Oh ya, lanjutkan. Nah, jadi kalau yang ini paket ya. Pertama kita misalkan dulu yang X yang mana, yang Y yang mana, kemudian yang Z yang mana. Jadi kalau ini misalkan yang X-nya yang mana? Beras. Kemudian Y minyak, baru Z gula. Berarti kalau ada 2 beras berarti jadi 2X. Ya, 2X. Ya, silakan manfaatkan yang bahan ajar. Bu Nisa 2 kilo apel, 3 kilo jeruk. Nanti kalau misalnya Gimana, ada kesulitan? oh apa ini oh eliminasi Ya, langkah selanjutnya cari DPX-nya berapa. sama
Oh, salah. Iya. Tulis di persamaan. Toh? Oke. Sebagian. Ya, sebelum presentasi kita akan melakukan ice breaking. We are a dreamer, we make it happen, 'cause we believe it. Look who we are a dreamer, we make it happen, 'cause we can see it. Just to the one that we belong to. Please, please. Oh, yeah. To the one that we belong to. Please, please. Oh, yeah. Yeay. Nah, tiba saatnya kita akan mempresentasikan. Coba kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan hasil? Ya, kelompok 1. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami dapat. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Siti Nadira. Baik, terima kasih. Anies membeli 2 kg apel, 1 kg jeruk, dan 3 kg mangga dengan total biaya yang dikeluarkan 126.500. Bu Ayu membeli 1 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg mangga dengan total pembayaran 116.000. Dan Bu Nisa membeli 2 kg apel. Dari tabel yang kita buat dapat kita simpulkan model matematika dari permasalahan yang ada 2x tambah y tambah 3z sama dengan 126.500, x tambah 2y tambah z sama dengan 116.000, dan 2x tambah 3y tambah 2z adalah 114.500. Itulah model matematika yang dapat kita simpulkan dari permasalahan yang pertama. Terima kasih. Lanjut ke pembahasan yang kedua yang akan dibahas oleh Fira Eka Serdi. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kita bisa lihat untuk soal kegiatan 2 ada paket 1, paket 2, paket 3, dan yang ditanya adalah paket 4. Jadi di sini kita bisa buat model matematika dari paket 1, 2, dan 3 yang X sebagai beras, Y sebagai minyak, dan Z sebagai gula.
Di situ paket 1 2X tambah Y tambah Z sama dengan 130.000. Sampai di paket keempat kita belum ketahui kan? Jadi langkah pertama kita bisa eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 hingga diperoleh persamaan keempat. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwa X-nya berbeda. Untuk persamaan yang pertama, X-nya ada 2. Dan untuk persamaan yang kedua, X-nya cuma 1. Jadi kita kalikan. Nih. Maka persamaan kedua menjadi 2X tambah 2Y tambah 4Z sama dengan 180.000. Nah, setelah X-nya sama, langsung saja kita eliminasi dia. Dan hasilnya menjadi minus Y dikurang 3Z sama dengan minus Rp50.000. Itu persamaan keempat. Nah, berikutnya kita eliminasi X dari persamaan 2 dan 3 sehingga diperoleh persamaan 5. Kita ambil persamaan kedua dan persamaan ketiga, kita eliminasi dan menjadi minus Y tambah Z sama dengan minus Rp10.000. Lanjut, kita eliminasi Y dan dari persamaan 4 dan minus Y tambah Z sama dengan minus 10.000 itu persamaan kelima. Dan di sini kita bisa ketahui bahwa Z-nya adalah 10.000 karena minus 4Z sama dengan minus 40.000 itu kita bagi. Z sama dengan minus 40.000 per min 4. Gitu. Lanjut, berikutnya kita substitusikan Z pada persamaan keempat. Persamaan keempat yang kita ketahui adalah minus Y kurang 3Z sama dengan minus Rp50.000. Kita masukkan nilai dari si Z yakni 10.000 dan kita memperoleh hasil Y sama dengan 20.000. Untuk selanjutnya kita substitusikan Z dan Y agar kita bisa menemukan si nilai dari X. Nah, kita ambil dari persamaan pertama, sebenarnya boleh dari persamaan 2 atau 3, tapi kita pakai di persamaan pertama saja, yakni 2X ditambah Y tambah Z sama dengan Rp130.000, dan tinggal kita masukkan nilai Y dan Z. Setelah itu, Y dan Z kita jumlahkan, 2X sama dengan 100.000, X sama dengan 100.000 per 2 sama dengan 50.000. Itu merupakan nilai X. Jadi teman-teman, kesimpulan untuk paket keempat, di situ kan di pernyataannya paket keempat itu X tambah Y tambah Z itu sama dengan berapa? Nah, tinggal kita substitusikan saja X-nya 50.000, Y-nya 20.000 dan Z-nya 10.000. Maka paket keempat totalnya Rp80.000. Terima kasih. Silakan kalau ada kelompok yang ingin bertanya atau ingin menanggapi hasil dari kelompok, dipersilakan. Ya, silakan dijawab kelompok 1. Di sini jadi 80.000 karena di modal matematika di bagian soal di paket keempat kan itu beras 1, minyak 1 dan gula 1. Maka jadinya kan X tambah Y tambah Z. Di bagian jawaban itu kita sudah memperoleh nilai X, sudah memperoleh nilai Y dan sudah memperoleh nilai Z. Ya, tinggal kita cobakan saja. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah jelas? Baik, terima kasih. Ya, oke. Silakan lagi kalau ada kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Dari kegiatan 1, kelompok 1 mengeliminasi terlebih dahulu variabel X, sedangkan kami kelompok 2 mengeliminasi terlebih dahulu variabel Y. Namun hasil yang kami dapat sama dengan hasil yang didapat oleh kelompok 1. Ya, bagus sekali. Jadi kelompok 2 mengeliminasi yang variabel Y. Kalau tadi kan penjelasan dari kelompok 1 eliminasinya variabel X. Tetapi hasilnya tetap sama. Mari kita sama-sama berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang
masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya saya akan mengumpulkan hasil LKPD. Masih kompak. Ada lagi kelompok? Sudah? Iya, kelompok berikut. Mereka yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Esther. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kesimpulan dari materi yang telah kita belajar tadi, yaitu kita mengetahui langkah-langkah membuat soal SPLTP, yang dimana satu membuat diketahui dari soal persamaan, lalu yang kedua kita menentukan variabel-variabel dari persamaan soal, dan ketiga kita menerjemahkan soal permasalahan tersebut ke dalam soal matematika. Dan setelah itu kita membuat penyelesaiannya, yaitu pertama mengeliminasikan persamaan dari 3 persamaan tersebut. Kita bisa mengeliminasikan dari persamaan 1 dan 2, 1 dan 3, bisa juga dengan 2 dan 3. Lalu ketika kita sudah mengeliminasikan 1 dan 2, 1 dan 3, kita mendapatkan persamaan 4 dan 5. Lalu kita mengeliminasikan juga, setelah itu kita mensubstitusikan jawaban yang telah kita dapat tadi. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk Esther. Tibalah saatnya kita akan kembali lagi ke assessment, post test. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, silakan bergabung. Post test kali ini, silakan kalian menjawab di kuisis, dan untuk langkah-langkahnya, silakan kalian kerjakan di lembar jawaban yang sudah saya bagikan. Oke? Ya, kita mulai ya sama-sama. Ya, kita lihat sama-sama untuk hasil post test hari ini. Di peringkat ketiga, Deborah, peringkat kedua Mandi, dan peringkat pertama Agatha Watenge. Oke, yang lain tetap semangat dan silakan kalian kumpulkan lembar jawaban. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Tepuk tangan untuk semua. Oke. Di grup saya sudah bagikan link Mentimeter dan silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan.
Sebagian senang, menyenangkan, dan menarik, seru. Dan apakah kalian bisa memahami sistem persamaan linear 3 variabel? Dan ternyata kalian menjawab ya. Oke, berikan aplaus untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kita akan belajar materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini, dan semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan saat ini kita akan tutup akan kegiatan kita di hari ini dengan doa, dan silakan siapa yang akan memimpin doa tutup? Silakan Deborah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah Tuhan, hingga pembelajaran kami pada hari ini boleh lancar begitu baik. Semoga apa yang kami pelajari di materi tadi kiranya dapat dipelajari di lain waktu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Deborah, silakan duduk. Demikian untuk pembelajaran hari ini, dan ucapkan terima kasih. Siap. Bisa. Terima kasih.